Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Latihan kardiovaskular atau kardio adalah pilar dari program olahraga yang seimbang. Kata kardio sering kita dengar, tetapi kata ini adalah cara singkat untuk mengatakan latihan aerobik. Aerobik mengacu pada kebutuhan oksigen. Dalam kebugaran, kardio mengacu pada latihan fisik yang meningkatkan laju pernafasan kita untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita akan oksigen yang meningkat. Latihan kardio membuat jantung dan darah kita berdebar-debar. Contoh klasik latihan kardio adalah berjalan, berlari, lompat tali, berenang, dan bersepeda. Latihan kardio ini bisa dilakukan dengan intensitas rendah atau tinggi. Dengan demikian, dalam latihan kardio, kita bisa menggabungkan kedua jenis intensitas ini. Apa kategori utama latihan kardiovaskular? Secara umum, latihan kardiovaskular dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori: kardio berdampak tinggi, kardio berdampak rendah, dan kardio tanpa benturan. Kardio berdampak tinggi. Aktivitas kardiovaskular apapun yang melibatkan kedua kaki kita membentur tanah selama aktivitas disebut kardio berdampak tinggi atau tingkat benturan yang tinggi. Klasifikasi ini juga disebut latihan menahan beban karena kita menopang berat badan sendiri dengan anggota tubuh melawan gaya gravitasi. Contohnya adalah lompat tali, tarian aerobik berdampak tinggi, dan bentuk-bentuk tertentu dari latihan kekuatan tingkat lanjut. Kardio berdampak rendah. Setiap aktivitas kardiovaskular di mana satu kaki tetap di tanah sepanjang latihan. Tetapi kardio berdampak rendah tidak bisa disamakan dengan kardio intensitas rendah. Karena banyak jenis aktivitas berdampak rendah memiliki intensitas tinggi. Kardio berdampak rendah masih merupakan latihan menahan beban dan baik untuk menjaga kesehatan tulang dan mengkondisikan paru-paru dan jantung. Contoh kardio berdampak rendah adalah berjalan, hiking, dan tarian aerobik berdampak rendah. Kardio tanpa dampak. Ketika latihan kardiovaskular dilakukan di dalam air, aktivitas tersebut tergolong tidak berdampak karena tubuh yang terendam di dalam air mengurangi tarikan gravitasi pada tubuh. Jadi berenang dan aerobik air adalah aktivitas kardio tanpa dampak. Bersepeda juga merupakan latihan kardio tanpa dampak karena ban dan rangka sepeda menopang sebagian besar berat badan kita. Kardio tanpa dampak seperti bersepeda dan olahraga air sangat ideal jika kita memiliki kondisi rematik atau sedang menjalani rehabilitasi cedera karena menghilangkan sebagian besar getaran dan hentakan yang terkait dengan aktivitas kardio di darat. Tujuan latihan kardio. Kemampuan untuk pergi lebih cepat dan lebih lama telah dicari oleh manusia sejak awal waktu. Baik itu berenang paling cepat, berlari paling lama, atau bersepeda paling jauh. Memiliki sistem kardio yang kuat sangat penting untuk semua ini. Tujuan berbasis waktu. Pengukuran yang paling populer untuk tujuan kardio adalah waktu. Contohnya adalah bersepeda dalam durasi 30 menit, bersepeda dengan durasi 60 menit, atau bersepeda dengan intensitas tinggi selama 3 hingga 6 menit. Jenis penciptaan tujuan ini sangat populer di kalangan atlet kompetitif dan lebih sering menjadi metode untuk menetapkan pemenang dalam kompetisi berbasis kardio. Tujuan berbasis jarak. Menetapkan jarak yang ditetapkan untuk dicapai adalah metode tujuan populer lainnya. Contohnya adalah bersepeda Century Ride, bersepeda 100 km, bersepeda Grand Pondo, atau bersepeda dengan target berapa putaran tanpa dibatasi waktu. Menetapkan tujuan seperti ini
memungkinkan seseorang untuk secara mental mendorong melebihi hambatan rasa sakit untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan detak jantung istirahat. Salah satu metode faktual yang paling ilmiah untuk menentukan bentuk kardiovaskular seseorang adalah dengan melacak detak jantung istirahat dan waktu pemulihan seseorang. Jumlah waktu yang diperlukan untuk detak jantung yang meningkat agar kembali normal. Cara terbaik untuk melacak kemajuan seseorang adalah dengan melakukan pembacaan detak jantung segera setelah bangun tidur. Ketika tubuh telah beristirahat selama beberapa jam, pembacaan waktu pemulihan harus dilakukan setelah detak jantung seseorang meningkat untuk jangka waktu yang berkelanjutan setidaknya 20 menit. Semakin rendah detak jantung istirahat dan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk pulih ke detak jantung normal, menentukan efisiensi sistem kardio seseorang. Bagaimana cara meningkatkan daya tahan kardio? Daya tahan adalah kemampuan untuk memastikan latihan fisik atau menahan aktivitas fisik untuk jangka waktu yang lama. Peningkatan daya tahan adalah manfaat dari latihan kardio. Banyak atlet aerobik ingin meningkatkan daya tahannya, seperti berlari atau bersepeda jarak jauh. Seiring waktu, daya tahan kita secara alami akan meningkat. Beberapa cara untuk secara aktif mengerjakan ini termasuk memasukkan interval seperti sprint, mengurangi waktu pemulihan, dan menjaga rutinitas kita tetap bervariasi. Haruskah Anda melakukan kardio sebelum atau sesudah latihan kekuatan? Jika rencana latihan kita mencampur antara latihan kardio dan latihan kekuatan, mungkin kita bertanya-tanya, mana yang harus dilakukan pertama kali? Tidak ada jawaban yang pasti untuk pertanyaan ini. Salah satu cara untuk mengetahui mana yang paling cocok untuk kita adalah dengan menentukan tujuan kita. Jika tujuan kita adalah membangun kekuatan, pertimbangkan latihan kekuatan sebelum kardio. Jika tujuan kita adalah untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan, pertimbangkan untuk melakukan kardio sebelum latihan kekuatan. Berapa lama seharusnya latihan kardio? Rekomendasi dari WHO, setidaknya kita berlatih 150 hingga 300 menit latihan kardio per minggu. Jika kita berolahraga 5 kali seminggu, setiap latihan kardio akan memakan waktu sekitar 30 menit. Jika kita berolahraga 3 kali per minggu, ini akan menjadi sekitar 50 menit per latihan. Namun, 30 atau 50 menit latihan kardio tidak harus dilakukan secara berurutan. Kita dapat membaginya, seperti berjalan kaki atau jogging selama 15 atau 25 menit di pagi hari, diikuti dengan bersepeda atau berenang selama 15 menit atau 20 menit di malam hari. Berapa seharusnya detak jantung selama latihan kardio? Denyut jantung kita harus lebih tinggi saat berolahraga dibandingkan saat istirahat. Namun, tidak boleh terlalu tinggi. Berikut adalah cara menentukan zona jantung target kita dan detak jantung maksimum yang seharusnya. Denyut jantung target kita harus 50 hingga 85% dari detak jantung maksimum kita. Detak jantung maksimum kita adalah sekitar 220 dikurangi usia. Tetapi detak jantung maksimum ini hanya sekedar patokan umum. Seseorang bisa lebih tinggi dari angka tersebut. Intinya, detak jantung maksimum berbeda-beda untuk setiap orang. Angka pasti membutuhkan uji klinis yang lebih detail dan mahal. Apa yang dilakukan kardio untuk tubuh kita? Kardio secara langsung mempengaruhi kesehatan jantung kita. Latihan kardio membuat jantung menjadi lebih kuat dan mengurangi risiko penyakit jantung. Latihan aerobik membakar kalori yang dapat membantu menurunkan berat badan atau mempertahankan berat badan yang sehat. Hal ini bermanfaat untuk kesehatan mental, seperti gangguan stres dan kecemasan. Latihan kardio juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur yang berkontribusi pada kesehatan secara keseluruhan. Berapa banyak latihan kardio yang terlalu banyak? Suka kardio, maka mungkin mudah bagi kita untuk berlebihan.
Terlepas dari manfaat kardio, terlalu banyak, termasuk melatih diri sendiri secara berlebihan, bisa menjadi hal yang buruk. Meskipun tidak ada batas atas, kardio yang direkomendasikan per minggu, kita bisa merasakannya bila mengalami gejala overtraining. Kardio melepaskan endorfin. Endorfin dapat menjadi adiktif, mungkin menciptakan obsesi yang tidak sehat terhadap olahraga. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.